أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحن نشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اللهم اجعل هذا لقاء مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم آمين. Sidang jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, pertama sekali kita berdoa kepada Allah agar kehadiran kita di majlis ini dianggap sebuah ibadah, dicatat sebuah ibadah yang 100% bernilai penting di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hal itu tentu jika kita mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan segala hal-hal yang mengganggu jalannya hidayah kepada diri kita. Artinya kehadiran kita di sini murni sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika ayat Allah dibacakan, maka dia adalah kita yakini sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kajian kita pada kesempatan ini adalah wajibatul insan tijahud dini, kewajiban manusia terhadap dinnya, yaitu Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita mungkin sudah lama berislam, tetapi pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar yakin kita ini seorang muslim? Kita mungkin sudah tahu bimbingan Islam, tapi pertanyaannya, sudahkah amal soleh kita dianggap sebuah amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kenapa? Karena kadang-kadang persoalan yang terjadi adalah kita memandang Islam itu tidak seperti bagaimana Rasulullah memandang Islam, sehingga terjadilah sebuah perbedaan-perbedaan. Ada yang menganggap Islam itu hanya urusan pribadi saja. Jika seseorang sudah sholat, berzakat, haji dan puasa, dia sudah muslim sekalipun dia menolak hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, menolak syariat. Ada yang beranggapan bahwasanya Islam itu cukup dengan hal-hal tertentu saja. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak menyalahkan sesiapa dalam hal ini, tetapi mungkin ketika kita mempelajari Islam, kita start di tempat yang berbeda, memulai dari titik yang berbeda. Ada yang memulai keislaman itu dengan keilmuannya tentang akidah, ada yang memulai pendalaman Islam itu tentang fikih, bagaimana tata cara berwudu, sampai akhirnya dia berdebat yang dipersoalkan hanya persoalan fikih saja atau fikah caranya di sini. Ada yang memulai Islam itu dari bagaimana caranya berpuasa dan yang lainnya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai Islam itu bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga persoalan tauhid dan akidah ini selama 13 tahun Rasulullah berada di fase Makkah, dan Rasulullah fokus dalam persoalan ini. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah,
Mungkin inilah jadi kajian penting kita pada malam ini, sehingga insya Allah semua kita nanti hadir di hadapan Allah bukanlah seorang hamba yang bermasalah. Kita tidak hanya bermodal klaim saja, Islam menurut saya begini, Islam menurut saya begini, Islam menurut saya begini, tetapi tidak mengatakan Islam menurut Allah begini, Islam menurut Rasulullah begini. Tapi kita mengatakan Islam menurut saya, Islam menurut saya, Islam menurut fulan, 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 fulan. Apakah jawaban ini bisa kita hadirkan nanti di hadapan Allah jika Allah menyidang kita di pengadilan? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala menurut fulan bin fulan, menurut ulama ini, menurut ini dan itunya. Tidak bisa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita mulai dari ayat yang bicara tentang Islam, bahwasanya yang pertama yang harus kita pahami, wa may yabtaghi ghairal islamu dinan falan yuqbala min. Siapa yang mencari din selain Islam, mencari selain Islam sebagai din, falan yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima oleh Allah. Kalimat lan, falan yuqbala minhu, lan kalimat nafi lil abad, menafikan sampai kapanpun, sampai kepada akhirat dinafikan oleh Allah, ditolak oleh Allah, tidak akan pernah diterima. Terus apa Islam itu? Yang tidak diterima Allah itu apa? Tentu Islam. Islam itu apa? Islam, kaum muslimin yang dirahmati Allah, seluruh Islam adalah seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itulah Islam. Hadis-hadis Rasulullah mulai dalam masalah akidah sampai persoalan masalah fadail, itulah Islam. Seluruh hadis sahih itulah Islam. Maka tidak satu pun yang boleh ditolak oleh seorang muslim dan diganti dengan konsep yang lain. Siapa yang menggantinya tidak pernah diterima oleh Allah, falan, dan tidak akan pernah diterima. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau demikian Islam adalah seluruh isi Al-Quran, seluruh pernyataan Rasulullah dalam hadisnya, maka Islam itu, kaum muslimin, mencakup seluruh persoalan hidup, bahkan sampai kepada titik membuat tandas di rumah kita. Islam mengatur semuanya. Jangan bicara masalah hal-hal lain lagi, hukum jinayah, hukum ini, hukum segala macamnya, sampai kepada titik mengatur tandas di rumah kita, membangun tandas, membuat tandas, itu juga diatur oleh Islam. Contohnya apa? Kata Rasulullah, adab buang air itu, adab di tandas itu tidak boleh menghadap kiblat, juga tidak boleh membelakang kiblat. Nah, sampai ke persoalan ini diatur oleh Allah Subhanahu, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Kalau kepada persoalan kecil ini saja diatur oleh Islam, persoalan-persoalan besar wajib diatur oleh Islam. Maka siapa yang menukar persoalan-persoalan besar dengan ada di aturan Islam, maka tidak akan pernah diterima nanti ketika dia hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam apa? Seluruh aturan hidup kita ini diatur oleh Islam. Seluruh aturan hidup kita diatur oleh Islam. Yang kedua, mahwal Islam. Maka ulama untuk memudahkan kita membagi, Islam itu akan bicara tentang persoalan akidah. Apa itu akidah? Tauhid yang tidak boleh bercampur dengan syirik. Islam akan bicara tentang persoalan syariah. Apa itu syariah? Seluruh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala dan peraturan Rasulnya, as-syari', yaitu Al-Quran, semuanya peraturan, seluruh peraturan Al-Quran dan peraturan yang berdasarkan hadis-hadis sahih. Syariah.
apapun undang-undangnya. Yang ketiga muamalat, yang ketiga adalah persoalan akhlak. Persoalan akhlak. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, inilah Islam yang mengatur ketika kita berhubungan dengan Allah, akidah dan ubudiyah aturannya. Dasarnya akidah, maka torikahnya adalah ubudiyah, fikih, bagaimana cara ibadah yang telah ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika berhubungan dengan manusia, maka berdiri pula peraturan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur hubungan sesama manusia. Kemudian Islam ini adalah persoalan besar. Ini yang kedua. Islam ini persoalan besar. Dalilnya apa? Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya bil huda wa dinil haq, dengan modal hidayah, dibekali dengan hidayah, wa dinil haq, dengan din yang benar, yaitu Al-Quran, yaitu Islam. Tujuannya apa? Liyuzhirahu 'ala dini kullih, agar Islam dimenangkan, agar Islam dinomorsatukan, agar Islam menghapus seluruh din-din yang lain. Orang hanya berpegang kepada Islam saja, itu tujuannya. Walau karihal musyrikun, sekalipun orang-orang musyrik membencinya. Ayat ini tiga senada. Ayat ini hampir mirip tiga. Yang dua ayat sama, ditutup dengan walau karihal musyrikun. Kemudian ayatnya satu, ayat yang lain yaitu ditutup dengan wa kafa billahi syahida. Tiga ayat yang hampir sama dan duanya sama betul terletak dalam Al-Quran. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, saya ingin uraikan ayat ini kepada kaum muslimin, karena ayat ini sering dipakai sebagai tausiah khutbah di seluruh negara Islam. Hafal bagi kita ayat ini, tidak asing bagi kita ayat ini. Pertama, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bidinil haq, bil huda wa dinil haq. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam memperjuangkan Islam ini Allah utus para rasul. Saya ingin tanya kepada kaum muslimin, berapa jumlah nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah? Berapa jumlahnya kaum muslimin? Berapa orang? 100.000. Berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya Sahih Ibnu Hibban, hadis ini panjang sekali. Saya kutip tentang dialog Rasulullah dengan Abu Dzar Al-Ghifari.